Tepuk tangan buat Tuhan saudara. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, puji Tuhan. Kita berada dalam satu situasi yang saya katakan situasi ini mahal. Kenapa? Ya, karena dalam masa situasi seperti inilah sebenarnya kita bisa melihat bagaimana iman, pengharapan, dan kekuatan kita dan kasih kita baik kepada diri kita sendiri maupun kepada sesama. Amin saudara. Ya, em, saya percaya tadi seperti saya katakan bahwa kita tidak perlu takut dengan segala apa yang terjadi walaupun kita diberikan hikmat untuk mewaspadainya. Sama seperti di gereja kami juga, saya serukan ke 5 wilayah untuk menggunakan hand sanitizer, kemudian juga pengecek suhu tubuh. Jadi sebelum masuk termasuk pendetanya sudah dicek suhu tubuhnya. Jadi kalau 37,2 derajat ke atas disarankan untuk pulang saja gitu saudara ya kan. Karena menghindari. Terus yang berikutnya salamannya bisa namaste, saudara kayak gini, saudara ya, nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan. Terus bisa salamannya pakai say hello, ya, high five gitu, saudara ya kan. Atau gaya orang Chinese begini, saudara. Wah ini lebih hemat, saudara ya kan. Sampai jauh berapapun kena semua, ya, nggak ada masalah, ya. Semuanya itu sebagai langkah preventif bagi saya tidak ada masalah. Ada juga gereja bahkan pagi tadi saya dapat broadcast dari teman saya meliburkan jemaatnya karena memang jemaatnya sangat besar. Setiap ibadah itu selama hari Minggu itu kalau nggak salah berapa kali ibadah itu mungkin sekitar belasan ribu saudara. Karena ini kumpulan besar sekali jadi mereka liburkan khotbahnya pakai streaming ya. Yaitu masing-masing metode orang untuk melakukan tindakan preventif. Itu sah-sah saja terserahlah ya sesuai dengan apa yang mereka dapat lakukan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang perkataan yang mendatangkan kehidupan. Pernahkah saudara berpikir bahwa perkataan kita itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ya sangat berpengaruh? Yang setuju katakan amin. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, perkataan kita itu sangat berpengaruh. Banyak orang tidak menyadari bahwa pengaruh itu ada sehingga apa? Sembrono dalam mengatakan sesuatu atau pelit berbicara. Dua hal ini saudara. Ya. Sehingga apa saudara? Sehingga seharusnya perkataan itu mendatangkan pengaruh yang baik tidak menjadi baik karena apa? Terlalu banyak diem. Ya. Adam diem saja di samping Hawa yang Hawa bilang, buah ini bagus loh. Saudara kan? Ya. Mendatangkan pengetahuan. Ya kan? Membangkitkan sebuah gairah begitu saudara kan. Adam diem aja. Saudara kan nggak ngomong apa-apa. Akibatnya kejadian. Saudara kan buah pengetahuan yang baik dan jahat dimakan. Ya. Nah saudara kalau kita bisa melihat di sini ada juga orang yang boros kata-kata. Sehingga apa? Ceroboh dalam berbicara. Ya, wah. Sekarang itu kita bukan hanya jagalah lidahmu. Tapi jagalah jempolmu. Setuju saudara kan? Ya kan jempol kita bisa berbahaya. Jempol seseorang bisa menyeret orang ke pengadilan, saudara. Gara-gara apa? Broadcast yang nggak benar. Begitu. Nah, saudara yang dalam Tuhan, kepada siapa saja perkataan itu berpengaruh. Kalau kita bisa lihat, yang pertama kepada diri kita sendiri. Ya, ketika saudara kecewa terhadap sesuatu, biasanya kita cenderung untuk berbicara. Setuju saudara kan? Kita ngomong. Ketika kita ngomong, semakin banyak ngomong, kekecewaan berubah menjadi apa? Kemarahan. Setuju gak? Saudara ya? Ya kan? Wah saya kecewa nih, ya dengan apa pelayanan di restoran misalnya begitu kan, lama banget, kita dicuekin gitu saudara kan, rasa kecewa. Saya mulai ngomong, ini kok restoran kok bagus, mewah, tapi kok cuek. Biasanya yang muncul apa saudara? Kemarahan. Jadi perkataan kita bisa memprovokasi diri kita sendiri, nggak perlu orang lain. Makanya Yakobus berkata begini, hendaklah seseorang cepat untuk apa? Mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Berarti ketika seseorang lambat untuk berkata-kata, dia sedang menahan dirinya untuk marah. Bisa mengerti? Ya, baik. Kita lihat lagi. Siapa yang terpengaruh? Orang lain udah jelas. Ya, waktu pertama kali diumumkan, ada suspek corona virus di Depok 2 orang. Wah, supermarket diserbu. Ya kan? Orang belanja semua gitu. Karena apa?
perkataan itu mempengaruhi apa saudara? Orang lain. Iya kan? Kemudian yang berikutnya adalah mempengaruhi siapa? Tuhan. Makanya Tuhan suruh berdoa kan? Amin saudara. Ya, saudara berdoa pagi ini. Ya, saya percaya saudara berdoa. Ya, kenapa? Karena perkataan kita mempengaruhi Tuhan. Lalu dalam pengkhotbah juga dikatakan begini, jika engkau bernasar, janganlah berlambat-lambat untuk tidak menepatinya. Jika engkau bernasar, lakukanlah itu sesuai apa yang kau janjikan. Karena jangan sampai Tuhan itu murka dan merusakkan segala pekerjaan tanganmu. Dikatakan demikian. Artinya apa? Berarti di sini bicara tentang apa? Tuhan itu terpengaruh dengan perkataan kita. Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya, iblis. Iblis terpengaruh dengan perkataan kita? Yes. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Salah satunya apa saudara? Dia mengusir setan. Bukan diusir setan. Setuju saudara? Ya kan? Dia mengusir setan. Berarti perkataan kita mempengaruhi apa? Iblis. Kemudian mempengaruhi apa lagi? Situasi. Ya kan? Situasi bisa terpengaruh. Waktu gelombang yang luar biasa menerpa para murid dan Yesus yang sedang menyeberangi Danau Tiberias. Danau Tiberias punya 4 nama, Danau Tiberias, Danau Galilea, Danau Kineret, Danau Genesaret. Ya, sama danaunya cuma satu. Ya. Ketika mereka menyeberangi di situ, lalu bertiuplah angin siklon. Angin siklon itu saudara yang kasih dalam Tuhan, entah itu angin dari utara atau dari selatan, dia menerpa dengan kencang. Nah, di sekeliling Danau Galilea itu wilayah perbukitan dan di situ pada zaman Romawi ada yang namanya Dekapolis atau 10 kota. Sehingga apa? Ketika angin bertiup, dia berputar di danau tersebut dan pusarannya itu yang disebut siklon itu saudara, angin sakal dalam terjemahan bahasa Indonesianya saudara, itulah yang menerpa perahu para murid dan bersama dengan Yesus. Terus berkata apa saudara? Diam dan tenanglah. Saudara percaya bahwa perkataan saudara berkuasa? Amin. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan berarti apa? Ada berapa yang terpengaruh? Diri sendiri, orang lain, Tuhan, iblis, dan situasi. Ya. Kemarin saya dapat broadcast dari seorang penulis, John Beaver. John Beaver itu penulis buku Takut Akan Tuhan, penulis beberapa buku yang lain, saudara. Dia berkata begini, inilah saatnya orang percaya menyuarakan, menyampaikan, mengatakan firman Tuhan. Bukan hanya dipahami dan direnungkan, tetapi ucapkan. Karena apa? Perkataan kita punya kuasa. Amin. Kita boleh menerima informasi berapa jumlah korban, berapa jumlah yang masuk rumah sakit, berapa jumlah yang meninggal, berapa jumlah dan sebagainya. Itu hanya sekedar informasi, tetapi saya mau katakan pada saudara, memang itu fakta medis, memang itu fakta yang terjadi. Tetapi saya mau katakan pada saudara, saudara punya firman Tuhan yang berkuasa dari sekedar fakta medis. Katakan amin. Yaitu apa? Firman Tuhan. Berani ucapkan gak? Awal bulan yang lalu saudara sebelum corona merebak di Jakarta. Ya, waktu saya siapkan khotbah ini di minggu pertama untuk khotbah di gereja saya. Tuhan ingatkan begini. Sampaikan kepada semua umat Tuhan. Setiap kepala rumah tangga harus berdiri di ambang pintu setiap rumah untuk mendoakan rumah dan rumah tangganya. Saya sampaikan kepada jemaat. Dan itu juga saya lakukan bersama dengan keluarga saya. Saya nggak ngerti kalau hari ini kasus di Jakarta semakin besar. Satu hal yang saya tahu, saya taatin saja. Saudara juga bisa lakukan. Bagaimana kalau yang tinggal tempat kos? Ya saudara yang berdoa. Nggak ada orang tua pak, nggak ada saudara sendirian, ya doakan. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata apa? Jika engkau sungguh-sungguh beribadah kepadaku, maka aku akan lalukan segala penyakit yang dari Mesir. Amin saudara. Karena ada perlindungan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat situasi hari ini, saya mau katakan situasi yang sangat mahal. Tadi saya katakan sudah demikian. Karena apa? Justru situasi seperti ini perlu. Artinya apa saudara? Bukan berarti Tuhan menciptakan situasi ini, tidak. Tetapi situasi ini harus disikapi dengan hal yang positif. Artinya apa? Disinilah kita bisa melihat kita masih berpegang teguh nggak pada firman atau tidak.
Atau kita dikuasai berita-berita. Atau kita dikuasai jumlah korban. Atau kita dikuasai dengan berbagai macam pemikiran-pemikiran negatif. Amin saudara. Sehingga 2 minggu yang lalu kalau tidak salah di Solo, ada warga Korea, dia merasa dirinya suspek coronavirus. Dan dia bunuh diri. Padahal belum terbukti secara medis dan uji klinis. Belum ada dokter yang menyatakan itu coronavirus. Karena ciri-ciri coronavirus hampir sama dengan flu biasa. Kalau orang dulu disebut apa? Flu tulang. Sudah tahu flu tulang? Sakit di tulang-tulang gitu. Bunuh diri saudara. Karena apa? Bukan karena virus tetapi karena ketakutan. Makanya Tuhan Yesus katakan begini saudara. Ya, pada akhir zaman ini banyak orang mati karena ketakutan. Amin. Ya. Makanya saya mau katakan kepada saudara, mari kita belajar untuk jangan sampai situasi ini menguasai kehidupan kita. Di luar sana boleh terjadi segala apapun, tapi kita percaya bahwa ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melakukan aktivitas kita dengan baik. Sehingga kita tidak gampang curiga dengan orang. Kita tidak bersalaman bukan berarti kita curiga dengan orang, tidak. Tetapi itu langkah preventif. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, saya dengar laporan dari Wuhan waktu pertama kali meledak kasus coronavirus ini saudara. Itu antar saudara tidak boleh saling berkunjung. Ngomong ditutup masker pakai plastik. Saling curiga walaupun saudara kandung. Karena apa? Jangan-jangan dia bawa virus. Begitu. Ya kan? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau katakan tindakan preventif itu perlu. Tetapi pahami dengan baik. Ada satu hal yang menguasai situasi. Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat. Firman Tuhan dalam Amsal 15 ayat yang keempat. Kita akan baca sama-sama saudara. 2, 3. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Dikatakan demikian, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saya mencoba untuk meneliti ayat ini saudara. Apa sih sebenarnya arti ayat ini saudara yang kasih dalam Tuhan? Ya, kalau saya bisa simpulkan, karena Amsal itu kitab puisi, tetapi di dalamnya salah satu ada perbandingan-perbandingan. Supaya setiap orang yang membacanya, mengerti ketika engkau melakukan ini, ada konsekuensinya ini. Ketika engkau melakukan ini, hasilnya ini. Ketika engkau melakukan ini, akibatnya ini gitu. Ada hukum sebab akibat ya di situ. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saya ringkas seperti ini saudara, ya, lidah lembut versus lidah curang. Pohon kehidupan versus hati yang luka. Ya. Mari saya mau cerita sedikit. Ya, cerita tentang perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara perhatikan baik-baik ketika bangsa Israel sudah mengalami perbudakan 350 tahun di tanah Mesir, saudara. Ya. Lalu ketika sebelum mereka keluar terjadi berapa tulah? 10. Setuju saudara ya? 10. Terakhir apa saudara? Kematian anak sulung. Ketika kematian anak sulung terjadi, Firaun berduka, istana berduka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena apa? Karena putra mahkota tewas. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Semua rakyat Mesir diliputi dengan duka yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, padahal pada saat itu mereka begitu ketakutan karena apa? Karena penduduk dari bangsa Yahudi semakin besar. Dan mereka mengalami kematian anak sulung. Sehingga mereka kan pernah perintahkan bahwa setiap orang Yahudi, orang Ibrani yang melahirkan anak laki-laki, anaknya langsung saudara? Dibunuh. Ini ketika tulah 10 terjadi, seluruh anak sulung tewas. Lalu Firaun berkata begini, ya sudahlah, suruh mereka keluar dari tanah kita, tanah Mesir. Biarkan mereka keluar di padang gurun. Lalu orang-orang Mesir mengumpulkan emas, perak, harta benda, lalu dikumpulkan, lalu dikasih kepada orang-orang Ibrani. Udah cepetan, buruan keluar. Karena kalau kamu berlama-lama di sini, akan semakin banyak tulah yang akan terjadi. Cepat keluar. Satu malam itu mereka keluar.
3 hari perjalanan saudara yang dalam Tuhan, mereka bertemu dengan Laut Teberau. Samping kiri kanan itu perbukitan. Saudara, pada saat 3 hari itu ternyata Firaun berubah pikiran. Firaun bilang enak aja mereka keluar dengan gampangnya. Sekarang kita harus kejar mereka dan bawa mereka balik sebagai budak di Mesir. Kejar, akhirnya dikejar. Firaun bersama dengan tentara berkuda, kemudian juga dengan tentara-tentara pilihan mereka mengejar bangsa Israel yang sedang menuju di Laut Teberau, ke Laut Teberau. Apa yang terjadi saudara? Ketika Musa berseru kepada Tuhan karena orang Israel sudah mulai resah karena ada pengejaran dari belakang. Lalu Tuhan katakan, angkat tongkatmu. Ketika diangkat tongkat, apa yang terjadi? Laut Teberau terbelah. Singkat ceritanya, perjalanan melalui Laut Teberau 1 malam. Karena ada sekitar hampir beberapa juta atau 2 juta orang Israel melintasi laut tersebut. Apa yang terjadi saudara? Pasukan Firaun mengejar dan mereka sampai di tengah Laut Teberau. Orang Ibrani sudah menyeberang di sana dan Musa mengangkat tongkatnya. Akibatnya apa yang terjadi? Laut menutup mereka semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, waktu terjadi kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Memunculkan pengakuan yang luar biasa dari mereka, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di mana dicatat dalam Keluaran 14, dalam ayat ke-31 dikatakan, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, mereka percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mereka percaya kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Takut kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Musa sebagai pemimpin mereka yang datang dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, ini merupakan sebuah pengakuan yang luar biasa. Bahkan Miriam menari dengan rebana, memuji Tuhan. Nyanyian Miriam ditulis demikian luar biasa karena Tuhan melakukan perkara yang besar. Mari kita lihat adegan yang berikutnya. Bilangan 13 bercerita tentang pengutusan 12 pengintai masuk tanah Kanaan. Mereka berhenti di Kades Barnea. Musa mengumpulkan 12 kepala suku Israel. Dan Musa memberi satu order. Intai tanah Kanaan. Karena dari Kades Barnea sampai ke tanah Kanaan, istilah kiasan 1 langkah lagi. Masuk tanah Kanaan. Karena sampai pada pasal ini, Tuhan tidak punya rencana untuk membuat mereka berada 40 tahun di padang gurun. Saudara bisa lihat, cek Alkitab. Sampai kepada bilangan 14 baru diucapkan oleh Tuhan. Amin saudara, mari kita lihat adegannya. Waktu mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka berkeliling selama 40 hari 40 malam saudara. Melihat bagaimana situasi tanah Kanaan yang luar biasa. Dan mereka melihat berlimpah susu dan madu. Mereka melihat perkebunan yang luar biasa. Mereka melihat kubu pertahanan. Mereka melihat tentara yang kuat. Mereka melihat orang-orang raksasa. Semuanya terakumulasi dengan sebuah laporan yang dibawa ketika selesai 40 hari 40 malam. Lalu mereka datang kepada Musa. Dan di tengah-tengah kerumunan bangsa Israel pada saat itu. Di dalam bilangan pasal 13 ayat 27 dikatakan begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan apa saudara dikatakan, memang negeri itu berlimpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, di bawah hasilnya. 1 tandan anggur itu digandar, dipikul 2 orang. Sudah bisa bayangkan bagaimana suburnya itu tanah. Pada waktu itu saudara, tanah Kanaan. Kalau sekarang Israel itu sepertiganya hijau, 2/3 kuning semua. Tapi karena teknologi yang luar biasa, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Yang 2/3 ini bagian-bagian tertentu menjadi perkebunan-perkebunan yang subur. Bahkan bukan hanya di wilayah yang memang murni dikelola oleh orang Israel, tetapi di wilayah bagian yang bisa dikelola oleh orang-orang Palestina. Jadi kalau kita selama ini dengar kan orang Israel itu selalu menekan orang
orang-orang lain gitu. Entah orang Palestina, entah orang Libanon, orang apa segala macam. Tapi kalau saudara pergi ke sana, saudara akan lihat ada 3 area di mana ada yang sepenuhnya dikuasai oleh orang Israel, ada juga 2 area yang kedua adalah orang Israel menguasai tapi orang lain bisa menguasai. Ada yang ketiga, orang Israel mengontrol tetapi orang lain, bangsa lain yang mengelolanya. Itu banyak sekali seperti itu. Ya. Nah saudara yang dalam Tuhan, mereka masuk. Ayat 28 berkata begini saudara. 10 pengintai ngomongnya begini. Hanya, tadi berkata apa saudara? Memang berlimpah susu dan madu. Amin saudara. Kesuburannya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Ayat 28 dimulai dengan kata ini saudara. Hanya. Sama dengan kata apa saudara? Tetapi. Amin saudara. Sama dengan kata apa lagi? Namun. Begitu. Ya. Saudara kalau saudara menggunakan kata tetapi. Biasanya kata tetapi itu saudara. Melemahkan atau menggugurkan kalimat yang di depannya. Setuju saudara ya kan? Ya. Orang itu cantik. Tetapi dia pencuri. Kan gugur saudara ya kan? Gugur ya. Walaupun cantik tapi pencuri gitu saudara ya kan? Ya. Nah saudara. Ya kan? Nah mari kita lihat. Di sini dikatakan apa? Hanya bangsa yang diam di negeri itu apa? Kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Itu tentangan lembah yang besar dan subur saudara. Ya. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Tempat yang strategis untuk mengawasi serangan musuh. Kemudian apalagi orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Wilayah subur. Jadi dengan kata lain mereka berkata begini. Tidak ada tempat bagi kita untuk mengalahkan mereka. Karena semua wilayah strategis mereka kuasai. Setuju saudara? Ya. Mari kita lihat lagi ayat 29, ayat 30. Nah di sini dikatakan begini. Kemudian Kaleb menenteramkan hati bangsa itu. Kenapa perlu ditentramkan? Karena ketika mereka mendengar bahwa tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madu, mereka sukacita. Tapi ketika 10 pengintai berkata hanya. Mereka adalah orang yang kuat-kuat. Mereka punya kubu pertahanan yang luar biasa. Tidak ada tempat bagi kita untuk menguasai. Karena seluruh tempat strategis. Itu dikuasai oleh suku-suku bangsa yang kuat. Mereka mulai berteriak. Mereka mulai tidak suka. Mereka mulai merasa ini merupakan sebuah jebakan bagi mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya ketika mereka keluar dari tanah Mesir, banyak impian di kepala mereka. Setuju saudara? Impiannya apa? Masuk ke tanah penuh dengan susu dan madu. Di mana mereka menuai hasil yang luar biasa. Di mana mereka memiliki negeri sendiri, bukan di negeri penjajah. Di mana mereka memiliki kebebasan 100% dalam melakukan segala sesuatu. Di mana tidak ada lagi peperangan dan penindasan. Itu angan-angan mereka. Saya mau katakan pada saudara, kalau kita hidup sebagai orang Kristen, hanya sibuk dengan angan-angan kita tanpa mengerti maksud Tuhan, ini yang akan terjadi. Katakan amin. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang banyak. Orang benar banyak. Amin. Wah kayaknya ragu nih. Kemalangan orang benar banyak. Artinya apa? Ada kalanya Tuhan perhadapkan apa yang dihadapi oleh orang yang tidak percaya. Juga dihadapi oleh orang benar. Amin. Wah takut mengakuinya. Setuju kan? Yang kebanjiran di Jakarta waktu awal tahun kemarin. Itu bukan hanya orang di luar Tuhan. Banyak orang Kristen juga yang mengalami. Amin saudara. Ya. Kemalangan orang benar banyak. Koma bukan titik. Tetapi apa? Tuhan meluputkannya. Katakan amin. Nah kalau kita bisa melihat di sini saudara. Kalau kehidupan kita hanya sibuk dengan angan-angan kita pribadi. Tanpa kita memahami
apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita akan kecewa. Amin. Atau menyalahkan diri. Wah, jangan-jangan kita menghadapi orang seperti ini karena kita mungkin begini, begitu dan sebagainya. Iya kan? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat lagi. Tetapi orang-orang yang pergi dari ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Wah. Saudara setuju dengan kalimat ini? Saya setuju. Karena apa? Mereka menghadapi kenyataan dan mengatakan kenyataan. Sampai di situ saya setuju. Tetapi yang menjadi masalah adalah siapa yang suruh mereka ke tanah Kanaan? Siapa saudara? Tuhan. Amin. Bahkan Tuhan bukan hanya menyuruh mereka pergi ke tanah Kanaan. Aku akan berikan tanah yang berlimpah susu dan madu itu. Amin. Artinya begini saudara. Jangan kita hanya terpatok dengan analisa logika. Tapi siapa yang menyuruh kita? Siapa yang menyertai kita? Itu jauh lebih penting. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Karena kalau kita hanya berpatokan kepada hal yang logis, berpatokan kepada fakta medis, berpatokan kepada fakta politik, berpatokan kepada fakta perdagangan dunia yang hari ini sedang lesu, saudara. Minimal 14 hari ke depan akan ada libur, pabrik-pabrik besar tutup, tidak ada produksi, tidak ada income. Dolar semakin tinggi. Itu faktanya. Tapi kalau saudara masuki masa ini, berarti Tuhan sudah siapkan jawabannya. Berarti Tuhan sudah siapkan apa yang saudara butuhkan. Karena apa? Yang suruh saudara memasuki masa seperti ini bukan diri kita, tapi Tuhan. Amin. Pernah kita berdoa, Tuhan, datangkan virus dan bakteri Tuhan bagi bangsa kami. Ada yang begitu? Enggak ada. Tapi kalau hari ini kita memasuki masa ini, saudara, percayalah Tuhan yang mengizinkan kita memasuki masa ini adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dia menyertai kita. Saudara, ini adalah saya katakan secara manusiawi apa yang mereka katakan itu benar. Iya kan? Terus mereka ngomong lagi begini. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui itu untuk diintai adalah, nah perhatikan, suatu negeri yang memakan penduduknya. Orang yang sudah dikuasai oleh ketakutan biasanya mendramatisir. Suka nonton sinetron? Putri yang tertukar. Dulu ada yang namanya Tersanjung. Kalau nggak salah sampai 200 episode. Itu kan gara-garanya cuma selingkuhan aja. Saudara. Wah ini sama ini sama ini lagi. Nyangkutnya ke sini, ini saudaranya ini. Wah muter situ aja. Kita tungguin. Setiap minggu kita nonton itu. Ya kan. Pas lagi, tulisannya di bawah bersambung. Wah. Makanya saya mau katakan sama saudara dengar baik-baik. Tidak salah saudara menghibur diri dengan nonton sinetron. Tetapi pilihlah yang baik dan bijak. Amin. Angka perceraian di Taiwan langsung melonjak ketika FC ditayangkan. Karena banyak ibu-ibu mulai menghayal. Harusnya aku punya suami model kayak gitu tuh. Udah ganteng. Keren, penuh perhatian, itu hanya ada di sinetron. Nah, saudara itu hanya ada di dunia hayal. Amin. Iya kan? Nah, terus saya lihat lagi. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Saudara setuju dengan perkataan ini? Saya setuju.
Karena apa? Mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masuk dengan badan yang kurus-kurus. Jangan terlalu melihat saya, saudara. Ya. Karena apa? Perbudakan. Iya kan? Gizi enggak teratur. Budak. Menghadapi tentara yang biasa berperang di tengah-tengah tempat yang subur. Wah, luar biasa sekali. Kita lihat lagi ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa dan orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Wah, perhatikan. Makin didramatisir lagi. Kami bagaikan belalang di tengah-tengah mereka. Bahkan mereka adalah orang raksasa. Mereka juga berpikir yang sama bahwa mereka raksasa, kami belalang. Dari mana 10 pengintai tahu asumsi dari bangsa kafir? Bukankah itu asumsi liar yang lahir dari ketakutan? Setuju, saudara? Orang kalau ketakutan asumsinya liar. Setuju ya? Kalau enggak bawa SIM, naik sepeda motor. Polisi lalu lintas mau pulang ke rumahnya. Kita udah keringetan. Karena apa, saudara? Enggak bawa SIM. Iya kan? Karena orang ketakutan, asumsinya liar. Setuju, saudara ya? Bahkan seperti yang di Solo tadi, warga Korea itu bunuh di asumsinya liar. Saudara perhatikan, tadi ketika selesai dengan Laut Tebrau, apa yang mereka lakukan? Mereka takut akan Tuhan. Setuju ya? Lalu dikatakan apa? Mereka percaya kepada Tuhan. Setuju? Yang ketiga, mereka percaya kepada Musa sebagai hamba Tuhan. Kita lihat bilangan 14. Segenap bangsa itu, saudara, sepanjang malam meraung-raung menangis. Saudara bisa bayangkan. 3 orang saja menangis, kita ngeri dengarnya, saudara. Ada apa itu terjadi? Ini sebuah bangsa. Jutaan orang nangis malam itu, saudara. Karena kabar yang dibawa. Bersungut-sungguhlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Memunculkan sebuah keputusan. Apa, saudara? Lebih baik mati. Yang kedua, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Menyalahkan Tuhan. Setuju, saudara? Ya. Kita lihat lagi. Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Meramalkan masa depan yang buruk. Coba perhatikan ya. Tewas oleh pedang, anak dan istri jadi tawanan. Itu meramalkan masa depan. Mengutuki masa depan. Terus apa lagi, saudara, dikatakan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Lebih baik diperbudak. Daripada terjepit dan mati di sini. Dan mereka berkata kepada seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Sudah enggak mempercaya lagi pemimpin yang Tuhan tunjuk. Amin, saudara. Karena apa? Terjepit. Inilah lidah curang. Hanya mengakui kebesaran Tuhan, kekuatan Tuhan, percaya bahwa Tuhan mengutus pemimpin untuk memimpin mereka ketika mujizat terjadi. Tapi ketika pergumulan menghadang hidupnya, mereka lupa dengan hal itu. Yang mereka lakukan bersungut-sungut. Memvonis diri, memvonis masa depan, bahkan menyalahkan Tuhan dan manusia yang lain. Ini lidah curang. Akibatnya apa, saudara? Yang dihasilkan apa, saudara? Hati yang luka. Saya mau tanya, siapa yang melukai hati mereka? Siapa, saudara? Bangsa enak? Enggak. 7 bangsa kafir tanah Kanaan? Enggak. Tapi diri mereka sendiri. Karena asumsinya liar. Ketakutan yang menguasai melahirkan asumsi liar. Perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-6.
Dikatakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Itu tanda berduka, saudara. Tanda berduka dan bersedih. Dan berkata kepada seluruh segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Mereka berusaha mengarahkan hal yang baik kepada bangsa Israel yang sedang bersungut-sungut. Ayat 8 dikatakan begini, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Artinya apa? Jika Tuhan sudah berkenan untuk memberikan negeri itu, dia pasti bawa kita untuk masuk ke sana. Amin, saudara. Tidak peduli apapun yang ada di sana. Tidak peduli. Karena apa? Tuhan tidak suruh mereka mengalahkan bangsa enak. Yang Tuhan suruh, intai dan masuki. Berarti apa? Taati apa yang Tuhan mau. Kalau kita sibuk mengambil bagiannya Tuhan, stres. Setuju, saudara? Karena dialah yang punya strategi untuk mengalahkan bangsa enak itu. Bahkan 6 bangsa, 6 suku bangsa kafir di dalam tanah Kanaan itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ayat 9 dikatakan begini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa itu. Perhatikan baik-baik. Sebab mereka akan kita telan habis, dikatakan oleh Yosua. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Inilah lidah lembut. Lidah lembut bukan bicara masalah cara ngomong. Lidah lembut bukan bicara masalah intonasi. Enggak. Kalau bicara masalah intonasi dan cara bicara, maka ayat ini cuma cocok untuk orang Jogja, Solo, dan sekitarnya. Mungkin Bandung kenal lah, saudara ya kan. Karena lembut ngomongnya. Orang Papua enggak masuk. Orang Ambon enggak masuk. Karena orang Ambon kalau berhitung saja. 1, 2, 3. Waduh. Apalagi orang Batak. Tapi lidah lembut ini bicara tentang apa? Bicara tentang, saya pelajari kata lembut di situ menggunakan kata marve. Ada akar kata yang luar biasa di situ. Marve, akar katanya Rafa. Ingat lagu Yehova Rafa. Apa? Allah yang menyembuhkan. Jadi lidah lembut ini adalah kata-kata yang diucapkan sehingga mendatangkan ketentraman, mendatangkan kesegaran, dan orang yang mendengarnya rileks sehingga disembuhkan dari ketakutan. Itulah marve, itulah lidah lembut. Hari ini dunia membutuhkan kata-kata seperti ini. Katakan amin. Dan itu harus keluar dari anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Ucapkan firman Tuhan. Jangan biarkan ketakutan membuahi pikiran kita sehingga lahirlah asumsi-asumsi liar. John Maxwell mendapatkan sebuah hasil penelitian. Ketakutan itu 94% adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. 6% terbagi 2. 4% bisa terjadi, bisa tidak. Yang terjadi apa? 2%. Kita seringkali sibuk dengan 94%. Padahal ada Tuhan yang 100% menjagai kita. Amin, saudara. Mari kita lihat. Ya. Perkataan yang mendatangkan kehidupan. Saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah koneksi. Tentukan koneksi saudara. Artinya apa, saudara? Artinya di sini berbicara tentang apa? Terhubunglah dengan Tuhan dan firman-Nya setiap hari. Jangan pernah lepaskan setiap hari saudara tanpa firman Tuhan. Katakan amin.
Karena apa? Firman adalah kekuatan kita. Tuhan adalah kekuatan kita. Saudara perhatikan, kalau saudara nanti baca di rumah, dalam Keluaran pasal 33 ayat 11 dikatakan, Musa dan Yosua naik ke atas gunung untuk apa? Bertemu dengan Tuhan. Ketika Musa selesai bertemu dengan Tuhan, dia turun ke bawah saudara. Tetapi dikatakan Yosua tetap tinggal di situ. Karena apa? Karena dia sadar dia perlu menyerap hadirat Tuhan dalam kehidupannya. Karena perjalanan di padang gurun tidak gampang. Amin. Makanya saya mau katakan ketika saudara dalam situasi seperti ini, sibuk dengan berita-berita saja dan mengabaikan firman Tuhan, mengabaikan hubungan dengan Tuhan, jangan heran engkau dipenuhi dengan ketakutan dan memunculkan asumsi-asumsi liar yang membuat engkau semakin ketakutan. Amin. Firman Tuhan berkata begini, Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya, dalam terjemahan lain dikatakan, dan rahasianya diberitahukannya kepada mereka. Dia berbicara. Dia berkata-kata. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, ayat yang sangat familiar bagi kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya apa? Tidak ada kewaspadaan yang paling baik. Sebaik ketika orang mewaspadai semua peristiwa kehidupan dengan bergantung pada Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Apapun prediksi manusia dan penanggulangan yang terjadi, saya mau katakan, bisa miss. Karena manusia biar bagaimanapun terbatas. Sehebat apapun. Tapi ketika Tuhan berfirman dan pribadinya hadir dalam hidup kita. Pribadinya maha hadir, pribadinya maha tahu, pribadinya maha kuasa. Dia tidak pernah salah. Adakah hari-hari kita diisi dengan firman dan hubungan dengan Tuhan? Ini sangat penting. Sehingga apa? Kita punya pegangan. Firman Tuhan berkata, suatu ketika, satu kali lagi akan terjadi kegoncangan yang luar biasa. Tetapi berpeganglah kepada yang tidak tergoncangkan. Apa itu saudara? Firman dan Tuhan yang berfirman. Yang setuju katakan amin. Makanya tadi saya katakan, situasi ini situasi yang sangat mahal. Artinya apa? Ada masa di mana kita semakin dekat dengan Tuhan. Menguji diri kita sendiri. Apa yang sedang kita alami? Bagaimana reaksi kita? Saudara mau masukin sekolah anak saudara? SD, SMP, SMA? Gurunya bilang di sini uang pangkal murah, SPP bulanan juga murah. Satu saja yang berbeda dengan sekolah yang lain, tidak ada ujian. Saudara mau? Saudara? Yang penting cukup waktunya kasih sertifikat keluar. Saya nggak mau sekolah anak saya seperti itu. Ada wacana tidak ada skripsi, tidak ada tesis S1, S2. Tapi diganti dengan bagian yang lain. Entah research dan sebagainya. Tetapi kalau ditiadakan semua ulangan UTS, ulangan UN dan sebagainya, semua dihilangkan. Mau jadi apa anak-anak kita? Tuhan juga punya kepentingan untuk memurnikan iman kita. Katakan amin. Dan yang kedua adalah dikatakan fokus. Lihat tantangan tapi berfokuslah kepada firman-Nya. Setuju saudara? Saudara tidak akan bisa menutup mata nih. Berapa banyak orang yang sudah tewas karena coronavirus. Berapa banyak yang suspek. Berapa banyak yang ada di kota Bandung atau di Jawa Barat. Berapa banyak yang ada di Jakarta. Jakarta terbagi lagi. Jakarta Selatan, Timur, Barat, Utara, Pusat. Berapa banyak. Apakah saudara bisa bertemu dengan orang-orang lalu saudara bertanya kamu suspek enggak? Kalau suspek jauh dari saya. Enggak mungkin seperti itu.
Atau setiap orang kita semprotin dengan hand sanitizer. Nggak bisa seperti itu. Lihat tantangan. Saya tidak setuju orang-orang berkata begini, jangan lihat masalahmu. Salah. Bagaimana engkau bisa memiliki iman kepada Tuhan kalau engkau nggak pernah lihat masalahmu? Amin. Lihat masalahmu, lihat tantangan. Makanya Musa suruh intai tanah Kanaan itu. Apa yang ada di sana? Apakah benar berlimpah susu dan madu? Dan yang apa menjadi tantangan terbesar ketika memasuki hal itu? Saya perhatikan. Berfokuslah kepada firman-Nya. Lihat tantangan, tapi fokuskan pada firman. Saya sering berkata begini, itu fakta medis. Itu fakta statistik. Itu fakta yang terjadi di masyarakat. Tapi firman-Nya tidak pernah berubah. Makanya bilangan 13 ayat 30 tadi saya katakan, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kita pasti akan melalui masa-masa ini. Masa ini tidak akan selamanya. Karena Tuhan mengasihi Indonesia dan bangsa-bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Dia mendengar doa-doa orang percaya. Katakan amin. Tuhan berkati. Mari kita tundukkan kepala.